Baiklah, pada hari ini saya Kristus Sata dari jurusan Agribisnis kelas B akan menjelaskan bagaimana pembuatan website WordPress. Pertama, kita buka file exam yang telah kita download tadi dari project website. Kita klik. Setelahnya akan muncul Bitnami dan akan muncul peringatan. Jika peringatan ini muncul, maka kita harus memindahkannya ke folder lain selain folder C. Di sini saya akan menggunakan folder D sebagai tempat penyimpanannya. Saya akan menggunakan folder D dan membuat sebuah folder baru bernama xampp sam, dan saya akan meletakkan penyimpanan untuk aplikasi ini pada folder ini. Lalu saya nextkan dan mulai menginstal. Di sini saya skip untuk penginstalannya dan saya akan lanjutkan langsung kepada sesi yang selanjutnya, yaitu membuka XAMPP tadi dan menunggu kontrol panelnya terbuka. Saya pilih bahasa Amerikanya. Baiklah, ini adalah kontrol panelnya. Di sini saya akan membuka 3, Apache, MySQL, dan FileZilla. Saya akan men-start ketiganya. Setelah ketiganya start, saya akan minimize control panel dan membuka file selanjutnya, yaitu file WordPress yang telah saya download tadi. Di sini saya akan mengekstrak file WordPress-nya. Mengekstrak file WordPress mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi saya skip untuk proses ekstraknya dan langsung saja saya buka di WordPress untuk file WordPress-nya. Setelah file WordPress-nya telah diekstrak, saya buka dokumennya dan ini saya cut menggunakan Ctrl X dan akan saya pindahkan ke folder XAMPP tadi yang terletak di folder D. Saya buka XAMPP dan saya buka lagi htdocs. Nah, di htdocs ini saya Ctrl paste untuk file WordPress tadi. Di sini saya mengganti nama file WordPress-nya sebagai nama untuk website saya nanti, menjadi Sahatak. Saya ubah namanya, saya rename. Setelah saya rename, saya akan membuka Google Chrome untuk membuka localhost. Di sini saya buka localhost-nya, localhost/sahatach. Maka membutuhkan waktu loading. Setelah loading selesai, maka akan muncul menu pilihan bahasa. Langsung saya continue. Setelahnya akan muncul lagi menunya ini. Langsung saya klik ayo pergi. Nah, sebelumnya ini belum saya isi dulu. Saya buka tab baru, masukkan localhost/php myadmin. Di sini saya akan membuat sebuah database baru. Menunggu loading. Setelah loading selesai, saya akan menambahkan database baru untuk website WordPress saya. Di sini saya sudah masuk di PHP myadmin. Saya klik baru. Lalu saya akan masukkan nama database saya. Di sini saya masukkan Sahatach database, Sahatach data. Setelah itu saya buat. Nah, barulah saya kembali ke localhost tadi yang WordPress tadi. Di sini nama basis data saya sesuaikan dengan nama database tadi, Sahatach data. Lalu nama pengguna saya hapus, diganti dengan root. Untuk password saya kosongkan. Lalu untuk yang di bawah localhost dan WP tidak saya ubah.
Lalu saya mulai menginstalnya. Jalankan instalasi, langsung saja saya klik. Setelahnya di sini saya melakukan site title saya, judul situs saya buat saya ganti dulu Sahata Kristo sebagai judul situs saya. Maaf, Sahatach sebagai judul situs saya. Lalu nama penggunanya saya ubah menjadi Kristo Sahata. Untuk kata sandinya saya gunakan variasi huruf dan angka, dan saya mendapatkan kata sandi yang kuat. Lalu saya masukkan email saya. Setelah saya telah memasukkan seluruhnya, saya lanjut ke install WordPress-nya. Setelah install WordPress ini selesai, maka kita akan dihadapkan dengan dashboard dari WordPress kita. Membutuhkan waktu loading yang lumayan lama untuk sampai ke dashboard. Sebelum bergabung ke dashboard, kita bergabung terlebih dahulu. Lalu masukkan kata sandi dan username yang sudah kita tetapkan tadi. Di sini kata sandinya saya gunakan Kristo Sahata lagi, dan dengan menggunakan kata sandi yang sudah saya kombinasikan tadi. Lalu klik gabung. Maka kita akan dihadapkan ke tampilan dashboard kita. Ini adalah tampilan dashboard WordPress saya. Sebelumnya saya ingin mempertinjau halaman WordPress saya, website WordPress saya. Bisa saya klik kanan di sana. Dan ini adalah tampilan awalnya menggunakan laptop saya, perangkat saya. Terlihat tampilan tema yang masih polos. Di sini kita bisa mengganti tema dengan mengupload file yang sudah kita download tadi. Kita menuju ke tampilan tema, kita klik. Kita tunggu juga loadingnya. Setelah loading selesai, kita buat add new theme atau tambah tema. Itu kita akan mengupload file kita. Pilih file yang sudah kita download tadi, download temanya. Kita mengambil tema yang sudah disediakan tadi itu dengan judul temanya itu theme super fast. Kita langsung pilihnya, langsung kita upload segera. Setelah upload tema, kita tunggu sejenak. Nah, setelah itu maka kita bisa melihat langsung tema kita sudah menjadi tema baru, super fast temanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu menambahkan postingan baru. Kita klik baru di atas sana. Membutuhkan waktu juga. Setelah masuk ya kita next kan juga, lalu kita next kan lagi, lalu kita mulai kita bisa tambahkan judul kita di sini, judul artikel kita. Di sini saya tambahkan judul artikel yang saya cari, lalu saya juga sudah dapat filenya, saya masukkan kembali isi dari artikelnya, isi dari artikel yang penting.
Dan selanjutnya juga saya ingin menambahkan sebuah gambar untuk artikel saya bisa klik di post, lalu saya scroll ke bawah, ada featured image, saya klik featured image. Selanjutnya saya klik lagi, dan di sini saya akan mengupload file gambar saya yang sudah saya download sebelumnya. Lalu tunggu pengunggahan selesai. Setelah unggahan selesai, kita langsung bisa mempublish dari postingan artikel kita ini. Kita publish. Baiklah, kita refresh lagi halamannya, dan sudah ada postingannya tadi, artikelnya tadi. Sekarang kita akan masuk ke menu. Kita akan membuat menu di sini dan juga akan menambahkan kategori. Kita buat nama menunya, mungkin saya masukkan ke namanya kategori. Lalu saya klik buat menu. Nah, di sini saya mau menambahkan kategori di menu saya. Karena di sini masih kosong, belum ada, maka saya kembali ke dashboard di awal. Saya masuk ke dalam menu kategori, saya tambahkan kategori pertama, itu pertanian. Saya tambahkan kategori. Sudah ada kategori pertanian. Selanjutnya di sini kita bisa menambahkan beberapa kategori lagi untuk memperbanyak menu ke kita. Nah, saya akan masukkan kategori yang kedua. Saya masukkan kategori ekonomi. Tambahkan kategori baru. Lalu saya tambah lagi dengan kategori kesehatan. Saya tambahkan baru lagi. Setelahnya saya tambahkan kategori terakhir. Saya tambahkan kategori olahraga. Nah, setelah seluruh kategori sudah ada, kita bisa tambahkan ke menunya. Tambah ke menu, kita lihat semua. Nah, seharusnya sudah ada kategori yang sudah kita buat tadi. Nah, ini dia, kita pilih centang keempat kategori yang sudah kita buat tadi, lalu tambahkan ke menu. Setelah kita tambahkan ke menu, kita simpan menunya. Kita klik terlebih dahulu tampilannya itu di utama, simpan menu. Nah, kita bisa menuju halaman kita. Di sini kita bisa tinjau terlebih dahulu. Setelah loadingnya selesai, bisa kita lihat bahwa di sini sudah ada menunya, ada ekonomi, kesehatan, olahraga, dan pertanian. Berarti kategori menunya sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan masuk ke catatan kaki, yaitu di bawah, ada di bawah. Kita akan mengubahnya. Di sini kita pilih catatan kaki atau footer. Kita klik di hak cipta. Setelahnya kita masukkan, mungkin saya buat di sini created by Christo Sahata. Lalu saya publish. Setelah saya publish, tadi catatan kaki terlihat di bawah bertukar, created by Christo Sahata. Lalu saya akan menghapus bagian samping yang banyak menu-menu yang saya rasa tidak saya perlukan. Saya ambil di widget, lalu bilas samping.
meta saya klik, lalu saya hapus menunya. Lalu ada kategori juga, saya klik, saya buat menghapus. Ada arsip juga, saya hapus juga. Dan setelahnya saya publish kembali. Dan terlihat di bagian samping sudah terhapus semua bagian yang tidak saya inginkan. Nah, begitulah cara saya membuat website WordPress saya, dan juga memposting artikel, membuat menu dan kategori, catatan kaki, footer, dan menghapus widget yang saya rasa tidak saya butuhkan di website saya. Saya juga bisa nantinya menambahkan kategori baru lagi jika saya ingin menambahkannya di dashboard saya. Nah, mungkin sekian video saya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, saya Christo Sahata, pamit undur diri.